Selamat pagi. Minum air hangat pagi-pagi itu sesuatu banget. Eh, saya ingin cerita sedikit. Kemarin seorang pembudidaya hidroponik Smart Farm itu dia menghubungi saya dan dia WA dan mengirimkan foto tanamannya dalam kondisi sakit. Kemudian saya pergi ke sana memeriksa kondisi hidroponiknya, kemudian memberikan saran-saran agar hidroponiknya berjalan dengan baik. Dan saya posting di Facebook, teman-teman bilang, bikin YouTube-nya Pak Dede. Untuk memulai itu maka saya sebenarnya memulai dari satu seri pertama saja, yaitu sesuai dengan profesi saya sebagai seorang agronom. Agronom itu adalah seorang yang tamatan bidang agronomi atau agroekoteknologi di bidang pertanian, yaitu orang yang ahli tentang budidaya pertanian. Sebagai seorang agronom, dia mirip hampir seperti dokter, karena dia akan berhadapan dengan pasiennya, hanya pasiennya dokter itu manusia, sedangkan agronom pasiennya tanaman, dengan berbagai teknologi yang dipergunakan di bidang pertanian. Sebagai seorang agronom itu juga memiliki tool, alat, sama seperti dokter, dia harus pakai stetoskop, alat suntik, dan segala macamnya. Sebagai seorang agronom itu saya memiliki tool yang selalu saya bawa kemana-mana dalam tas ini. Apa saja itu yang dibutuhkan menjadi seorang agronom itu, peralatan apa saja yang dibutuhkan? Mari kita bongkar satu persatu. Yang pertama kita lihat alat ini. Macet dia karena sudah terlalu lama dipakai, jadinya macet. Nah, kita lihat dulu. Ini beberapa peralatan standarnya. Yang pertama pinset, ya. Pinset ini kita pakai untuk mengambil sampel yang kecil-kecil, apakah serbuk sari, kepala putih, atau melihat bagian-bagian lainnya. Kemudian di sini ada pisau, cutternya. Cutter ini agak khusus memang. Bagian ujungnya ada jarumnya, seperti demikian. Dan yang satu ujungnya lagi kalau kita buka, inilah pisaunya. Kita lihat di sini, dan ini jarumnya. Nah, ini saya pergunakan biasanya misalnya untuk menyambung bibit, kecambah, atau memotong bagian-bagian tanaman yang kita butuh lihat. Alat ini sangat sederhana. Di dalamnya kita letakkan kapas yang mengandung alkohol supaya selalu tidak menjadi penular untuk tanaman lainnya. Dan ini adalah peralatan standar yang saya bawa setiap hari. Di sini ada satu alat lagi. Nah, ini dokter mungkin jarang makainya. Alat ini untuk mengukur berapa kuat cahaya, ya. Karena salah satu yang dibutuhkan tanaman itu nanti adalah cahaya. Jadi kita perlu mengukur berapa kemampuan cahaya yang ada, apakah cukup. Di sini bisa dalam bentuk kilolux dan segala macam. Peralatannya kita lihat di sini ukurannya. Jadi kalau seandainya tanaman itu terlalu lebat pohonnya, cabangnya, itu kadang-kadang menutup daun-daun di bagian dalamnya, maka itu harus kita pangkas. Tapi bagaimana memutuskannya bahwa ini tidak cukup cahaya masuk ke dalam?
kita harus menggunakan alat pengukur cahaya ini. Ini adalah alat pertama yang bisa saya perlihatkan. Yang kedua, nih sederhana nih, namanya salinity hydrometer. Untuk hidroponik ini dibutuhkan benar nih. Di sini kita akan menggunakan alat ini untuk melihat berapa kadar garam, ya. Misalnya kita untuk pertanian-pertanian yang di daerah dekat laut, apakah air itu masuk ke dalam kebun kita? Karena kadar garam yang tinggi itu menghambat pertumbuhan tanaman tertentu. Padi pun tidak sanggup, kecuali kelapa segala macam. Nah, ini kita ukur berapa ppt kadar garam di dalam, itu bisa kita ambil sampel cairan itu dari misalnya parit, ya, atau sumber air sumur yang ada di sekitar itu. Dengan teknik seperti itu kita tahu apakah lahan itu sudah terkontaminan dengan garam. Alatnya memang sangat sederhana sekali, alat mengukur kadar garam. Nah, ini dibutuhkan karena kadang-kadang kadar garam yang tinggi, di sini ada batasannya, ada 20 ppt. Kalau itu terjadi di kebun kita, pupuk tidak akan bisa diambil oleh tanaman dengan efektif. Apalagi, nah, ini buatan saya sendiri, namanya pendeteksi detektor pupuk. Alat ini agak unik. Di waktu tanah biasa, ya, itu saya setel 0, 0. Dia tidak, kalau tidak tanah itu belum dipupuk, dia tidak akan bunyi ini alatnya. Tapi setelah kita pupuk, maka dia akan berbunyi dengan 4 kode, ya, bunyinya. Yang pertama yang disebut dengan dengkuran lunak, itu berarti sedikit tidak ada dengkuran, artinya tidak ada pupuk. Dengkuran kecil itu sedikit pupuk. Dengkuran besar itu cukup pupuk. Kalau dia alarm berlebih pupuk. Kalau alarmnya bunyi tweet tweet, berarti sudah terkontaminasi dengan air garam. Nah, dengan alat ini saya bisa menentukan di mana pupuk itu ditaruh. Efektif tidak diambil oleh akar. Kadang-kadang kita tuh tidak efektif meletakkan pupuk. Pupuknya tanamannya di sini kita taruh 10 cm. Perakarannya belum sampai 10 cm dan tidak ada hujan atau air yang mengantarnya. Nah, ini bisa dideteksi dengan ini. Atau pupuk yang sudah kita berikan tercuci ke bawah. Kita tinggal gali beberapa senti, kita cek itu sudah kemana pupuknya. Atau pupuknya lari ke tempat lain. Nah, ini sering dipakai oleh orang di sawit untuk ngecek apakah benar dia sudah memupuk atau tidak. Kalau tidak, ya dipecatlah pegawai atau diberi denda atau dia tidak memupuk. Nah, yang hebatnya lagi, walaupun sudah 2 minggu setelah pemupukan dan tidak nampak fisik pupuknya lagi, alat ini masih bisa mengeceknya. Ini namanya detektor pupuk. Kemudian di sini untuk mengecek suhu, tapi ini analog, ya, untuk ngecek. Ini untuk pembanding. Untuk ada juga yang digital. Kadang-kadang yang digital ini bermasalah kalau baterainya habis, ya, baterainya habis, dia bermasalah, maka saya gunakan biasanya pengukur suhu. Ini untuk suhu tanah. Kadang-kadang kita memberikan memberikan penutup tanah menggunakan plastik, misalnya plastik hitam, ya, perak, ya, plastik perak hitam itu bisa menyebabkan naik suhu tanah. Nah, naiknya suhu tanah itu tidak baik untuk pertumbuhan perakaran kalau terlalu tinggi. Karena nanti kalau di atas 40 derajat, itu beberapa bagian dari protein itu sudah mengalami denaturasi sehingga menyulitkan tanaman untuk mengambil makanan. Nah, maka saya gunakan biasanya ukur suhu. Yang ini pengukur keasaman tanah. Ketersediaan unsur hara untuk tanaman itu sangat berpengaruh oleh kadar pH tanah, potensial hidrogennya.
Kalau terlalu asam, misalnya kemarin terdeteksi itu di hidroponiknya teman saya itu pH-nya rendah 5. Itu kadang-kadang tanaman kalau di tanah itu unsur itu sebagian akan terikat pada besi dan aluminium sehingga dia tidak efektif ya untuk eh, budidaya tanaman. Maka kita harus mengukurnya. Biasanya ini untuk menetapkan berapa kapur yang akan kita pakai sehingga nanti pH-nya mendekati netral ya, 6,5, 6,8. Kemudian nah, ini tadi yang termometer digital ya, termometer digitalnya seperti ini. Kadang-kadang kita kehabisan baterai dan di tengah kebun sedang mengukur, maka kita butuh yang analog. Kemudian menetapkan kemiringan lahan. Ini untuk menentukan perlu nggak kita buat terastering atau hanya tapal kuda saja. Karena kalau terlalu miring areal itu dan kemudian kita tidak membuatkan mendesain konturnya, bisa jadi nanti tidak begitu lama nanti kesuburannya akan berkurang. Kenapa? Karena waktu hujan air akan membawa semua sari-sari makanan yang ada di tanah turun ke bawah. Nah, di sini menentukan kelerengan lahan. Kita lihat, kita letakkan lalu dapat persentase kelerengan lahannya. Kemudian ada yang paling unik. Ini adalah alat yang saya buat sendiri, sensitif untuk menentukan apakah benar kita menyiram tanaman. Kadang-kadang kita akan menggunakan mulsa plastik. Kemudian kita bolong, kita tanam sana cabai, kemudian kita siram tuh di tempat bolong itu. Setelah beberapa bulan, kita tetap menyiram di sana. Bisa jadi tanamannya kekurangan air. Kenapa? Karena akarnya sudah memanjang di luar dari titik siram kita. Sehingga walaupun kita menyiram, tanamannya tetap kekeringan dan itu mubazir. Maka kita harus membuat lubang kedua tempat penyiraman di sekitar penyerapan akar yang menyerap lebih banyak. Nah, alat ini membantu sekali mengecek. Ini sering pada tanaman cabai itu kenapa keriting, ya kan? Penyebab keriting salah satunya kekurangan air. Selain akibat oleh virus, oleh apit, oleh tungau dan trips. Nah, kalau penyebabnya itu adalah trips, tungau, itu kan tidak bisa dilihat dengan mata. Maka di dalam tas saya itu juga ada mikroskop kecil yang lengkap dengan baterainya. Sehingga kita bisa dengan HP memoto apa ya serangganya itu, apit kah, trips atau tungau. Karena kalau kita tidak tahu apakah itu tungau itu sebangsa laba-laba. Dia berkaki 8. Maka yang kita gunakan untuk mengendalikannya menggunakan akarisida. Nah, kalau kita salah memakai pestisida, maka dia tidak efektif. Kalau apit misalnya, apit itu serangga, trip itu serangga, ya kan, kakinya 6, sehingga nanti kita menggunakan ya yang cocok untuk serangga. Nah, sering kita tidak menghantam saja, ini pasti kena serangga, padahal itu bukan serangga seperti kayak kaki 6, seperti belalang segala macam ya, herbisida kita menggunakan pestisida seharusnya kalau dia kaki 8 kita harus menggunakan akarisida. Ternyata kita tetap menggunakan yang untuk serangga, ya tidak efektif. Itu sebabnya sering petani kecolongan di sana, bahwa penyebab dari keriting daun pada cabai itu bisa 5 macam dan kita harus melihat satu persatu apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian ini TDS meter. TDS ini untuk melihat berapa kandungan padatan terlarut yang ada di dalam cairan. Ini bisa menentukan konsentrasi dari pupuk yang kita gunakan. Kemudian ini untuk ngecek
sudah berapa banyak ya pupuk yang kita berikan, sehingga kita bisa bandingkan warna daun ini untuk padi seberapa nih kepekatannya, kekurangan menggunakan pupuk atau tidak. Kemudian ada pengukur kedalaman sumur. Jadi ini termometer seperti kelelawar, kalau ditekan dia memantul dan langsung tahu jaraknya berapa. Dan ini untuk mengukur pH cairan. Nah, ada juga yang mengukur pH cairan menggunakan elektronik, tapi sering juga habis baterai dari pengalaman di lahan. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang memang kami butuhkan sebagai seorang agronom. Kemudian juga ini pisau gunting yang bisa siap dipakai untuk memotong buah kah, daun kah, contoh atau umbi. Nah, sebagai seorang agronom itu tidak bisa kira-kira untuk melihat keasaman tanah dengan menjilat. Tiba-tiba dia lihat saja, tidak diukur, lantas dia bicara. Inilah orang sering mengatakan sebenarnya kami ini dokter tanaman yang memang butuh fakta dan mengukur di lahan agar apa yang kami analisis nanti yang kami buat tentang masalah pertumbuhan tanaman itu bisa jelas dan bisa diaplikasikan, cespleng, bisa dikendalikan kalau ada terjadi kesalahan. Jadi seorang agronom tetap harus membutuhkan beberapa peralatan karena dia secara saintifik harus tahu apa sebenarnya masalah yang terjadi di lapangan. Nah, itulah kira-kira yang pertama, nanti kita akan coba bagaimana menggunakannya di lapangan, semua peralatan. Nah, peralatan ini seperti sebuah laboratorium yang kecil yang kita susun di dalam tas sehingga nanti kita bisa bawa ke lapangan. Dan kalau bisa sih setiap PPL ya di lapangan itu memiliki alat-alat seperti ini sehingga mereka bisa dengan pasti menetapkan apa masalah utama adalah yang dihadapi oleh petani di lapangan. Kalau tidak ada, kita tidak bisa berharap bahwa nanti dari hasil analisis dia muncul satu analisis yang betul-betul berkualitas yang bisa meningkatkan produktivitas petani. Dan inilah peralatan-peralatan yang saya pakai, maka saya sebut kami itu dokter tanaman. Karena hampir sama saintifiknya seperti dokter-dokter pada umumnya. Bahkan kami menggunakan peralatan jauh lebih banyak dibandingkan dokter. Nah, inilah satu laboratorium yang selalu dibawa kemana-mana oleh seorang agronom. Kalau dia bicara di luar menggunakan peralatan-peralatan itu bisa dikatakan analisis dia nanti akan menjadi lebih tumpul dan tidak efektif. Jadi kalau ingin Indonesia lebih maju, maka agronomnya harus kita berikan perangkat-perangkat seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana supaya handal menjadi seorang agronom.